Halo, di video kali ini saya akan mereview salah satu novel karya Terelie yang berjudul Si Anak Kuat. Novel ini merupakan bagian dari salah satu serial anak Nusantara karya Terelie. Walaupun setiap bukunya memiliki tokoh utama yang berbeda, namun masih saling berhubungan karena masih di dalam keluarga yang sama. Jadi tokoh utama dari novel ini namanya Amelia, yang bisa dipanggil Amel. Dia adalah anak bungsu dalam keluarganya. Jadi awalnya saya mengira judul Si Anak Kuat ini adalah menggambarkan seseorang anak yang kuat secara fisik. Namun setelah mengetahui isi ceritanya, ternyata makna kuat di sini tuh kuat dalam menghadapi masalah, kuat dalam untuk menjaga prinsipnya, dan kuat untuk terus berjuang meskipun banyak rintangan. Jadi ceritanya dimulai dengan kehidupan Amel di sebuah desa yang berada di kaki bukit Barisan di Sumatera. Kehidupan di sana masih sangat rukun, saling membantu, dan sangat dekat dengan alam. Menurut saya Terelie berhasil menggambarkan suasana desanya dengan sangat detail ya, sangat sempurna. Jadi saat saya membaca, saya bisa membayangkan seperti apa kehidupan di desa sana dan kehidupan masyarakat di sana itu seperti apa. Balik ke ceritanya, jadi sejak kecil Amel ini tumbuh di keluarga yang sederhana, tapi penuh dengan kasih sayang. Orang tuanya selalu mengajarkan tentang kejujuran, kerja keras, tanggung jawab, dan pentingnya membantu orang lain. Jadi menurut saya dari sinilah karakter Amel ini mulai terbentuk menjadi pribadi yang kuat seperti dengan judulnya. Lalu yang paling saya suka dari tokoh Amel ini adalah rasa curiosity-nya, rasa penasarannya, rasa ingin tahunya yang sangat besar. Dia bukan tipe anak yang hanya menerima keadaan, pasrah. Jadi ini setiap melihat masalah di sekitarnya, dia selalu ingin cari tahu penyebabnya apa, kenapa, dan berpikir bagaimana cara menyelesaikannya, bagaimana cara memperbaikinya gitu. Karena itu Amel terlihat seperti sosok yang cerdas dan peduli gitu terhadap lingkungannya, terhadap sekitarnya. Lalu semakin cerita berjalan, Amel ini mulai sadar kalau desa ini masih memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan. Contohnya tuh dalam pendidikan, dalam pembangunan, dan dari situ tuh muncul keinginannya untuk belajar lebih serius, lebih giat gitu, agar suatu hari nanti bisa membawa perubahan bagi kampung halamannya, bagi desanya. Lalu perjalanan Amel untuk meraih cita-citanya itu tentu saja nggak gampang. Dia harus menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan, tetapi justru dengan berbagai masalah dan rintangan itulah yang ngebuat karakter Amel ini semakin berkembang gitu, semakin upgrade. Jadi menurut saya salah satunya itu sih yang ngebuat cerita ini menarik banget buat saya, dan saya bisa melihat proses seseorang menjadi pribadi yang lebih dewasa gitu. Lalu selain menceritakan perjuangan Amel ini, di novel ini juga banyak menampilkan hubungan keluarga yang sangat hangat. Contohnya orang tua Amel tuh nggak cuman ngeberi nasihat aja, jadi dikasih contohnya tuh dengan tindakan langsung. Lalu ada kakak-kakaknya yang juga memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian Amel. Jadi saya merasa hubungan keluarga dia ini jadi salah satu bagian yang cukup menyentuh ya. Lalu hal lain yang saya suka dari Terelie menyampaikan pesannya juga, novel ini nggak cuma cerita tentang kehidupan anak desa, jadi ngebahas gimana pentingnya pendidikan, kerja keras, rasa peduli terhadap sesama, dan semangat untuk terus berjuang seperti karakter si Amelia ini. Jadi semua pesan itu disampaikan melalui alur cerita yang nggak ngerasa kayak diceramahin gitu. Jadi pendengar
bisa mudah paham. Lalu menjelang akhir cerita, perjuangan Amel ini membuahkan hasil yang memuaskan. Berkat kerja keras dia juga, semangat dia belajar, dia menghasilkan sesuatu. Intinya dia berhasil mencapai cita-citanya. Yang membuat saya semakin kagum dengan karakter Amelia ini juga, setelah berhasil Amel ini nggak lupa sama kampung halamannya. Justru ia memilih untuk kembali dan berusaha memberikan manfaat bagi masyarakat di tempat ia dibesarkan, yaitu di desanya, desa Barisan. Lalu disinilah sebenarnya itu judul Si Anak Kuat, makna sesungguhnya dari judul Si Anak Kuat. Karena bukan soal fisik aja, cuman tentang keteguhan hatinya yang kuat, terus semangat untuk terus belajarnya kuat banget, dan keinginan untuk membawa perubahan yang baik bagi orang lain juga sangat-sangat kuat gitu. Itu dibuktikan dari ending ceritanya yang dia kembali ke kampung halamannya. Lalu kalau berbicara tentang gaya penulisannya, menurut saya ini Terlie punya ciri khas ya, yang sederhana tapi bisa ngebuat pembaca nih larut gitu dalam ceritanya, termasuk saya gitu. Bahasanya sangat mudah dipahami, dialog antar tokohnya ini terasa alami banget, natural, dan deskripsi suasana desanya juga hidup banget gitu. Karena itu saya merasa novel ini menjadi rekomendasi saya untuk dibaca. Walaupun begitu, menurut saya ada satu hal yang mungkin menjadi kekurangan ya bagi beberapa pembaca gitu. Jadi alurnya nih tergolong lambat ya. Di sini lebih banyak menceritakan perkembangan karakter dibandingkan aksi langsung atau cepat menuju konflik yang menegangkan seperti itu. Tidak, tapi justru menurut saya sendiri, karena pengembangan karakternya cukup lama, pembaca dan termasuk saya bisa lebih mengenal karakter atau tokoh Amel dan dapat betul-betul memahami proses perjuangannya gitu. Dari novel ini saya juga mendapat pelajaran yang cukup berkesan ya. Yang pertama, kita tidak boleh menyerah hanya karena keadaan hidup kita sulit. Setiap orang pasti punya kesempatan untuk sukses selama mau terus berusaha. Contohnya ya Amelia ini, dia terlahir dari keluarga yang sangat-sangat sederhana, tinggal di desa, tapi dia bisa mencapai cita-citanya karena perjuangannya gitu. Lalu yang kedua, pendidikan ini merupakan salah satu cara terbaik untuk merubah takdir atau merubah masa depan. Lalu yang ketiga, keluarga ini memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk karakter seseorang, sangat-sangat besar gitu. Karena yang kita lihat setiap hari itu ya orang tua dari kecil gitu. Jadi ya bagaimana orang tua mendidik, ya bagaimana kita besarnya gitu. Dan yang terakhir tuh menurut saya kesuksesan akan terasa lebih berarti kalau ilmu dan kemampuan yang kita miliki ini bisa kita berikan ke orang lain gitu, ada manfaatnya, bukan untuk diri sendiri aja gitu. Lalu kalau ditanya saya merekomendasikan novel ini atau tidak, ya jelas iya, karena Si Anak Kuat ini cocok untuk dibaca oleh pelajar, terus orang dewasa juga cocok, tapi ceritanya ringan ya, jadi ya siapa aja bisa sih gitu, karena banyak pelajaran-pelajaran hidup juga yang bisa kita ambil. Lalu saya akan merating novel ini, yaitu nilainya 9/10 gitu. Baiklah, mungkin cukup review dari saya tentang novel Si Anak Kuat karya Terlie. Semoga review ini bisa memberikan
gambaran tentang isi novelnya, sekaligus membuat teman-teman tertarik untuk memberikan komentar. Oke, sekian dari saya. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Bye-bye.